Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran imajiner. Nah, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Yuk kenalan. Perkenalkan, nama saya Himatul Aliyah Ikrimah, NIM 190210302030. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Mari kita simak videonya. Sebelumnya, saya akan memaparkan mengenai indikator pembelajaran dan kompetensi inti sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah kalau baik. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, sesuai kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelas yang bertugas. Selesai ya. Di sini Ibu akan langsung saja ya, langsung ke materi. Nah, untuk hari ini siapakah yang tidak masuk? Entah itu sakit, izin, ataupun bisa jadi ada yang apa? Oh, ada beberapa anak yang tidak masuk ya hari ini. Itu apa keterangannya sakit, izin, atau apa? Ada yang tahu? Mungkin dari sekretaris yang biasanya bertugas untuk mencatat siapa saja yang tidak masuk? Oh iya, ada yang izin dan ada yang sakit ya. Tapi untuk yang surat izin ini sudah diterima. Sedangkan yang untuk yang sakit, ini apakah ada surat keterangan dokter? Atau menyusul atau bagaimana? Oh iya, berarti menyusul ya. Untuk sekretaris nanti bisa diberikan ke ibu saja, misal sudah ada suratnya. Nah, untuk pembelajaran kali ini itu tentang KD 3.5. Untuk sebelumnya, Ibu kan sudah memberikan modul ya, modul dan buku yang sudah menjadi pegangan kalian. Itu sebelumnya apa kalian sudah membacanya tadi malam, dan apakah ada yang sudah belajar, mungkin mencoba untuk mengerjakan soal-soal? Ya mungkin nanti dibaca lagi ya. Nanti Ibu koreksi loh, siapa saja yang misal Ibu suruh dan mentugaskan kalian untuk mencatat, kalian silakan mencatat ya, jangan sampai tidak mencatat. Nah, langsung saja di sini Ibu akan menyampaikan materi tentang KD 3.5, yaitu mengenai perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, kira-kira di sini Ibu mau tanya nih, siapa yang tahu Orde Baru itu masa pemerintahannya presiden siapa sih ya? Apakah ada yang tahu? Silakan mengacungkan tangan. Iya, benar sekali. Orde Baru itu masa pemerintahan dari Bapak Soeharto. Nah, di Orde Baru ini kan kita menganalisis perkembangan ekonomi dan politiknya. Untuk yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang perkembangan politiknya terlebih dahulu ya. Kira-kira apakah ada yang tahu
peristiwa apa saja yang terjadi di politik Orde Baru. Kira-kira apa saja? Apakah ada yang tahu? Entah itu sebuah pembangunan atau apakah ada suatu perubahan sistem politik atau yang lain? Silakan. Nah, bagus sekali. Di kehidupan perkembangan politik ini ada dua ya. Kita bisa bagi dua. Yang pertama, penataan politik dalam negeri, dan yang kedua, penetapan politik luar negeri. Dan yang pertama ini kan di dalam negeri kita sendiri sih. Pastinya banyak perubahan-perubahan yang terjadi dari masa transisi Orde Lama kemarin ke Orde Baru ya. Di situ apa ada yang tahu nggak di penataan politik dalam negeri ini ada apa saja ya? Misal salah satunya suatu pembangunan aja deh yang kalian tahu peristiwa yang terjadi di politik masa Orde Baru itu apa saja? Ibu pengen tahu sejauh mana pengetahuan kalian tentang Orde Baru. Pasti yang sudah membaca akan tahu pastinya. Di sini Ibu sudah membuat inti-intinya agar kalian mengerti. Untuk yang pertama, penataan politik dalam negeri yang dibagi menjadi 3 peristiwanya. Ada pembentukan kabinet Ampera, pengelompokan partai politik, dan pemasyarakatan P4. Dan untuk penetapan politik luar negerinya itu ada 2. Yang pertama, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Dan yang kedua adalah normalisasi hubungan dengan beberapa negara yang sudah Ibu jelaskan tadi, seperti dengan negara Malaysia, terus Vietnam, dan yang lainnya. Untuk yang pertama adalah pembangunan kabinet Ampera. Di sini Ibu ingin bertanya, apakah sudah ada yang tahu kabinet Ampera itu didirikan pada tahun berapa ya? Dan apakah kabinet Ampera itu mempunyai sebuah program? Silakan yang ingin menjawab, acungkan tangan. Apakah harus Ibu tunjuk agar kalian mau menjawab? Jangan seperti anak TK dong. Mau menjawab yang Ibu sudah jelaskan tadi tentang pembentukan kabinet Ampera itu berdirinya tahun berapa ya kira-kira? Apakah ada yang tahu? Iya, benar sekali. Kabinet Ampera itu berdiri pada tahun 28 Juli 1966. Dan untuk programnya, apakah ada yang tahu? Silakan, Mas ya, kalau tambahkan. Ada yang tahu atau tidak? Atau Ibu jelaskan? Biar nggak mengulur waktu ya. Nanti jam pelajarannya habis, kalian masih belum ada yang mengerti atau ada yang lainnya. Silakan. Iya, silakan Mbaknya kalau mau menjawab tentang program kabinet Ampera. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Ya, sudah benar sekali, tapi menurut Ibu masih kurang tepat ya. Tapi Ibu sangat apresiasi karena kamu sudah mau menjawab. Ibu akan menjelaskan program kabinet Amperanya itu ada 3. Yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan Mbaknya tadi, memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan. Itu memang salah satu yang terjadi pada masa transisi Orde Lama ke Orde Baru. Itu memang sandang pangannya itu kita mengalami sebuah terjadi krisis seperti itu, seperti krisis pangan gitu. Jadi untuk dari masa peralihan ke Orde Baru, kita itu membuat sebuah program baru. Nah, program ini ya dimasukkan ke dalam kabinet Ampera ini. Dan yang kedua, melaksanakan politik luar negeri
yang bebas aktif untuk kepentingan nasional. Dan yang ketiga, melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan kolonialisme. Nah, di sini apakah ada yang mau bertanya sebelum Ibu melanjutkan ke materi yang lainnya? Nah, tadi kan untuk yang Kabinet Ampera sudah Ibu jelaskan nih. Untuk yang selanjutnya, pengelompokan partai politik. Nah, masa Orde Baru itu partai politiknya ada partai politik apa aja sih yang dikelompokkan? Yang sudah membaca pastinya tahu dong. Untuk yang kedua, normalisasi hubungan dengan beberapa negara. Contohnya negara apa saja? Baik, yang normalisasi hubungan dengan beberapa negara, maksud Ibu, apakah ada yang sudah menemukannya? Iya, silakan Masnya kalau mau menjelaskan. Oh tidak Mas, bukan hanya dengan satu negara saja ya Indonesia itu, tapi beberapa negara. Baik, di sini Ibu akan coba menjelaskan saja ya, untuk mempersingkat waktu. Kalau hubungan dengan beberapa negara itu, yang pertama, pemulihan hubungan dengan negara Singapura, dan yang kedua, pemulihan hubungan dengan negara Malaysia. Nah, untuk pemulihan hubungan dengan negara Singapura ini, pemerintah Indonesia pada saat itu menyampaikan seperti nota pengakuan maksud Ibu, pengakuan terhadap Republik Singapura pada tanggal 2 Juni 1966 yang pada saat itu disampaikan kepada Perdana Menteri Singapura yang bernama Lee Kuan Yew. Itu. Jika kalian ribet, mungkin kalian bisa carilah siapa itu Lee Kuan Yew pada masanya. Dan untuk yang kedua adalah pemulihan hubungan dengan Malaysia. Nah, normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia ini dimulai karena adanya sebuah perundingan. Yang perundingan itu dilaksanakan di Bangkok pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1966. Di sini apakah ada yang sudah nyampe Bangkok enggak kira-kira? Semoga Ibu doakan semoga kalian menjadi orang sukses dan nantinya bisa keliling dunia dan bisa ya traveling sampai ke Bangkok. Amin. Setelah perundingan di Bangkok itu menghasilkan sebuah perjanjian yang tentunya namanya Perjanjian Bangkok. Nah, di Perjanjian Bangkok ini juga memiliki beberapa isi. Yang pertama, stabilitas dan rehabilitas ekonomi, dan yang kedua kerjasama luar negeri, dan yang ketiga pembangunan nasional. Itu yang kalian harus cari ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelumnya. Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya. Nah, untuk tadi kan sudah Ibu kasih bahan kajian kan, tapi kalian harus cari sungguh-sungguh loh ya, yang benar juga, jangan sampai asal-asalan pengerjaannya. Itu Ibu sudah memberikan kalian soal di Sokratif mengenai perkembangan ekonominya saja. Mungkin kalian nanti bisa diakses melalui Google Classroom. Nanti Ibu pakai linknya, Ibu akan lakukan di Google Classroom saja. Atau mungkin jika kalian kebingungan, kalian bisa WA Ibu di grup kelas kalian ini. Bisa langsung PC Ibu, nggak apa-apa. Setelah Ibu menjelaskan tadi, semoga kalian dapat memahami ya anak-anak. Cukup sekian mungkin pembelajaran yang Ibu dapat berikan terhadap kalian. Mohon maaf jika Ibu ada salah kata atau salah ucapan yang menyinggung hati kalian, Ibu sangat minta maaf. Dan untuk minggu depan mungkin kita akan membahas materi yang lebih menarik lagi ya tentunya. Baik, Ibu akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan Ibu ya tentunya.
Semoga ilmu yang Ibu sampaikan ke kalian bisa bermanfaat. Amin. Sebelum pembelajaran ini berakhir, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Silakan ketua kelas memimpin doa dulu sebelum kita pulang. Baik, terima kasih anak-anak waktunya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah melihat semuanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.